Bab 313. Apa? Claire terkejut, dan langsung bertanya, bagaimana cedera ayah? Di rumah sakit mana? Suara Elaine bergetar, dengan tergesa-gesa, masih menangis, dan berkata, di rumah sakit rakyat Aurous Hill, ayahmu mengalami koma. Kemari. Claire tidak menyangka bahwa pada saat pertama, dia masih merayakan grand opening dengan gembira, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menerima kabar buruk. Dia berkata dengan cemas, "Oke, saya akan segera datang." Charlie mendengar panggilan di antara keduanya dengan jelas dan menyadari keseriusan masalah itu. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia segera berkata kepada semua orang yang hadir, "Semuanya duduk sendiri sebentar, Claire dan aku akan keluar." Dalam keadaan normal, itu adalah perilaku yang sangat kasar bagi tuan rumah untuk mengesampingkan tamu, tetapi orang-orang ini adalah penggemar Charlie, jadi tentu saja mereka tidak memiliki pendapat tentang Charlie. Jadi Charlie mengantarkan istrinya Claire langsung ke rumah sakit rakyat Aurous Hill. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Charlie dan Claire pergi ke bangsal icu rumah sakit. Mendorong pintu masuk, Charlie melihat sekilas bahwa Jacob terbaring di ranjang rumah sakit, matanya tertutup rapat, dan ia tidak sadarkan diri. Adapun ibu mertua Elaine, dia sedang duduk di depan ranjang rumah sakit dengan noda darah di tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia tampak bingung. Wajah cantik Claire menjadi pucat, lingkaran matanya langsung merah dan bengkak. Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, "Bu, ada apa dengan ayah?" Mata Elaine merah dan berkata, "Ayahmu membawaku untuk menghadiri upacara pembukaanmu dan ditabrak oleh truk kotoran yang melewati lampu merah. Sekarang situasinya sangat berbahaya." Claire buru-buru bertanya pada dokter yang berkeliling di bangsal, "Dokter, bagaimana kondisi ayah saya?" Dokter berkata, "Jangan khawatir, dia tidak dalam bahaya untuk saat ini." Claire dan Charlie menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Jacob tidak dalam bahaya. Tanpa diduga, dokter ragu-ragu saat ini dan berkata lagi, "Tapi..." Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tapi apa?" Dokter menghela nafas dan berkata, "Namun, pasien telah melukai tulang punggungnya dan akan menghadapi paraplegia tinggi saat dia bangun." Paraplegia tinggi, yaitu kelumpuhan dari leher ke bawah. Dalam hal ini, manusia akan menjadi mati hidup tanpa kemampuan, hanya sedikit lebih baik daripada sayuran. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya mungkin menghadapi paraplegia tinggi, mata Claire gelap, dan dia hanya merasa langit berputar-putar sebentar, jika bukan karena mata dan tangan Charlie yang cepat menopangnya, dia akan jatuh ke tanah. Jika ayahnya, Yakub, benar-benar menjadi lumpuh, itu berarti dia hanya bisa berbaring di tempat tidur di masa depan, tidak dapat melakukan apapun, dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk hidup. Kehidupan seperti ini, bagi seseorang, lebih baik dari kematian. Dia buru-buru bertanya, "Dokter, bisakah cedera tulang belakang disembuhkan?" Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada dasarnya, tidak ada obatnya. Setidaknya tidak ada kasus paraplegia tinggi yang sembuh di dunia. Yang paling umum adalah pasien sudah pulih ke titik di mana pasien bisa duduk sendiri, dan sisanya pada dasarnya tidak berdaya, jadi Anda harus siap mental." Mendengar ini, Claire tidak bisa menahan tangis seperti hujan, dan itu adalah bunga pir yang mekar bersama hujan. Kemudian, dia tersedak dan bertanya pada Elaine, "Bu, kamu baik-baik saja?" Bab 314. Elaine tampak pucat dan berkata, "Hei, aku baik-baik saja, tapi kepalaku sedikit sakit." Kata dokter, "Pada dasarnya tidak ada masalah besar setelah pemeriksaan. Itu terutama ayahmu." Truk kotoran menabrak sisinya saat itu. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menangis. Suaminya mungkin lumpuh pada posisi tinggi, yang juga merupakan pukulan fatal baginya. Charlie bertanya dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa truk kotoran yang menjalankan lampu merah telah melarikan diri setelah kejadian itu. Ibu mertua dan tuan tua keduanya mengalami koma ketika kecelakaan itu terjadi, dan tidak dapat melihat perkiraan karakteristik visual dari nomor plat tersebut. Selanjutnya, keduanya dikirim ke rumah sakit oleh orang yang lewat. Situasi Elaine lebih baik. Duduk di kursi penumpang, dia tidak sadarkan diri saat tertabrak di awal. Paling banyak, dia berbintik-bintik dan menderita beberapa luka ringan. Dia bangun setelah tiba di rumah sakit. Tetapi tuan tua duduk di posisi mengemudi dan mengambil sebagian besar dampaknya, jadi dia tidak seberuntung itu, dan dia ditabrak oleh truk kotoran.
Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Tuhan juga tidak memiliki mata yang panjang. Tuan tua ini, meskipun dia biasanya suka menyombongkan diri, dia tidak mengerti dan harus berpura-pura menjadi seorang ahli, tetapi di lubuk hatinya, dia bukan orang jahat, dia hanya sedikit tidak berguna. Alhasil, Jacob saat ini lumpuh di posisi tinggi. Jika dia tidak mengambil tindakan, pada dasarnya dia akan menjadi dingin selama sisa hidupnya. Sebaliknya, ibu mertua bukan hanya keangkuhan standar, dia juga seorang wanita setengah licik, wanita bau yang ingin menjual anak perempuannya dan memohon kemuliaan, dan dia tidak memiliki moral atau batasan dalam hidupnya. Hasilnya, dia tidak ada hubungannya. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas, berpikir jahat di dalam hatinya, mengapa orang yang menjadi lumpuh bukan ibu mertuanya Ella ini? Jika dia mengalami paraplegia tingkat tinggi, dia akan menyimpan banyak kekhawatiran di masa depan ketika dia berada di keluarga Wilson. Saat ini, pintu bangsal Icu terbuka, dan dua sosok masuk dari luar. Saat Charlie melihat pemuda itu berjalan di garis depan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Orang di sini adalah Gao Junwei, yang dipukul sendiri di pameran mobil kemarin. Dan di belakangnya, ada seorang pria parubaya membawa kotak obat dengan palang merah besar di atasnya. Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, kenapa dia datang?" Ella ini berkata, "Saya memintanya untuk datang." Junwei kenal dengan rumah sakit ini. Dia mengunjungi kerabat di sini ketika kami diterima. Dia melihat bahwa aku dan ayahmu terluka, jadi dia mengatur agar ayahmu ke bangsal Icu. Setelah berbicara, dia segera mengubah wajahnya, menyapanya dengan senyuman di wajahnya, dan berseru penuh kasih sayang, "Junwei, kamu baru saja sibuk berlari-lari. Kamu telah bekerja keras, datang dan istirahatlah." Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, aku tidak lelah." Saat dia berkata, dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di belakang Ella ini, wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga, Charlie, sampah yang menarik perhatian, sebenarnya ada di sana. Kemarin di pameran mobil, itu karena Charlie ada di tengah-tengah, yang membuatnya kehilangan muka di depan Claire. Sejak itu, dia sangat membenci Charlie. Dan dia tidak berpikir Charlie Rugbis akan benar-benar hebat, jadi dia ingin menemukan kesempatan untuk menyamarkan penyamarannya. Sekarang musuh bertemu, dia secara alami cemburu, dan pada saat yang sama, dia bahkan berpikir untuk mendapatkan kembali wajahnya sebelum Claire dan mendapatkan kembali kebaikannya. Kali ini, Ella ini menghela napas, menyeka air matanya, dan berkata, "Junwei, dokter tadi mengatakan bahwa paman Wilsonmu mungkin lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Bagaimana ini bisa membuatku hidup?" Gao Junwei buru-buru menunjuk pria parubaya di belakangnya dan memperkenalkan Ella ini, "Bibi, jangan khawatir. Ini adalah Zongjing Liu, dokter terkenal Zongjing Liu. Ia adalah seorang dokter pengobatan tradisional terkenal di negeri ini. Saya secara khusus mengundangnya untuk datang menemui paman. Dia adalah penyembuh yang hebat. Paman akan bisa sembuh bersamanya."